betul kalau BNM itu adalah hanya sub daripada bagian yang ada di Guru Penggerak ini. Kemudian selamat datang di SDB. Saya selalu mencantumkan nama dan alamat sekolah karena ini sifatnya adalah nasional. Setiap pertemuan, setiap modul itu kita akan diaksesori oleh instruktur dari pusat Jakarta, kemudian fasilitator itu dari provinsi lain, kemudian pengajar praktek kita ada 3 yang akan membimbing kita. Ya, setelah 1 bulan sekali maka tugasnya adalah loka karya itu adalah kita pertemuan di Banyuwangi, BBGB. Sekarang lambungannya adalah BBGB, Balai Besar Guru Penggerak. Kalau dulu adalah BBPMP, Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan. Nah ini saya selalu mencantumkan nama-nama semanju dimanapun dan kapanpun, ya, supaya apa? Supaya nama Workshop selalu eksis di tingkat nasional. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini hasil nyata modul 14. Jadi modul 1 itu ada pembagiannya, modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Ini adalah satu modul, padahal ada 5 modul. 1.4 itu adalah menerapkan budaya positif dengan segitiga restitusi. Ini masih new ilmunya, ya, masih terbaru sekali, dan ini yang diharapkan oleh Bapak Nadiem, Menteri Pendidikan, supaya nanti ke depan transformasi pendidikan itu betul-betul berubah. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mohon izin dulu Rina. Nah, modul 1 ini secara sepintas saja karena saya waktunya mungkin 10 menit, padahal ini waktu yang 3 bulan saya tempuh. Ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini modul 1 yang saya pelajari itu, pendidikan adalah menuntun anak. Jadi sesuai dengan kodratnya. Jadi pendidikan itu tidak hanya menuntun, ya, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ini pada waktu saya juga bingung apa kodrat itu, ya. Nah, kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu berkaitan dengan lingkungan, di anak ditempuh dengan lingkungannya. Kemudian kodrat zaman itu apa? Berkaitan dengan konten anak, isi dan iramanya anak, sehingga terwujud dengan adanya P3, ya, profil pelajar Pancasila. Kalau kemudian mengatakan P5, kalau di sini terkenal dengan P3. Kemudian, nah ini profil pelajar Pancasila, nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Mujiati itu profil pelajar Pancasila. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang nanti kita aplikasikan itu adalah kita membaca istighosah, itu aplikasinya ke sana untuk PPK, pendidikan apa? Penguatan karakter itu. Kemudian berkebinekaan global, supaya siswa itu mempunyai wawasan yang kebinekaan yang global, mandiri, bernama kritis, bergotong royong dan kreatif. Itu yang diinginkan itu semacam ini. Kemudian selanjutnya, ya, modul 1-2 Bapak Ibu semuanya adalah nilai dan peran guru penggerak. Ini yang saya terima Bapak Ibu semuanya. Nilai apa? Nilai guru penggerak itu apa? Ini berpihak kepada murid. Jadi kita itu dalam pembelajaran nanti mengikuti kompetensi yang ada pada anak. Mengikuti pembelajaran. Ini kedepannya. Makanya sebagaimana SK Mendikbud ya, yang nomor 40 tahun 2001, maka persyaratan untuk menjadi kepala sekolah harus mempunyai guru penggerak ini. Ya. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain. Monggo Bapak Ibu nanti kalau ada sesuatu pun tentang pembelajaran di masa kini, ayo kita diskusi sama-sama apa-apa yang berkaitan dengan siswa nanti. Jadi coach. Nanti bulan 1 itu saya dengan Bu Ida akan ke Malang lagi untuk di TOT tentang instruktur. Kita selalu kerjasama. Makanya tadi ketika Pak Ahmad itu, ayo kita tunjukkan teamwork yang kuat. Ya. Kalau hanya ada kita solid, hanya ada satu yang mengembosi, maka kita tidak akan bisa jalan. Makanya kita butuh kolaborasi. Kemudian menggerakkan komunitas tradisi. Kalau saya, ya, komunitas tradisi ada 2. Kalau sekolah besar Panis itu kan di sekolah ada namanya itu kelompok-kelompok ya, pokja. Kalau sekolah besar itu biasanya di kelas di sekolah itu ada pokja. Itu komunitas praktisi yang kecil. Kemudian kalau tingkat kabupaten kita nanti ada namanya MGRP, ya.
silakan nanti Bapak Ibu untuk menggunakan komunitas praktisinya. Kebetulan ya kali ini kebetulan saya juga sebagai ketua GMP. Jadi kalau 1 bulan sekali apa-apa materi yang saya sampaikan itu mudah untuk saya sampaikan. Kedua itu adalah saya kerjasama dengan pihak Universitas Airlangga di komunitas praktisi. Ini pada waktu di Semata Manis ya. Saya GMP sama di SMA 1 Kota Banyuwangi, dan yang mengisi adalah dari Airlangga. Dan insya Allah saya sudah mengadakan MOU dengan Airlangga tahun 2023. Bahasa Inggris akan mengadakan workshop IKM, semua dibiayai oleh Airlangga. Dan selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini masih pembukaan, ini akan berbuka juga, yaitu saya memimpin MGMP, kemudian membimbing wali murid dan lain sebagainya. Ini pada waktu anak-anak sedang praktek di kelas, kemudian sedang mengadakan workshop IKM itu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, modul 1.3. Modul 1.3 itu adalah inquiry apresiatif. Ini makanya dinamakan dengan inquiry apresiatif. Nah, kemudian inquiry apresiatif itu kita laksanakan dengan model kerja, ya, dengan model kerja. Kompetensi anak yang A mempunyai apa, anak yang B mempunyai apa, kemudian kita susunlah dengan model kerja. Kerja itu apa? Buat pertanyaan utama, ya. Kita cari, nah kamu maunya apa yang kamu sukai. Kemudian yang kedua, atur eksekusi, ya. Kemudian G, gali mimpi, ya, gali mimpi. J-nya jabatan rencana. Kemudian yang terakhir itu pasti kita eksekusi, wajib kita eksekusi pelaksanaan itu. Nah, dan selanjutnya langkah-langkah kerja. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ini contoh buat pertanyaan. Ya, ini saya implikasikan kepada mapel saya. Ya, mapel saya. Bagaimana agar siswa itu tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris pada saat ini? Ini namanya buat pertanyaan. Kenapa sih kok anak nggak suka? Kita gali pertanyaan, ya baca itu. Bagaimana siswa itu tertarik? Kita kasih angket, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian jabatan rencana. Setelah itu kita membuat planning atau rencana bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris yang menarik dan menyenangkan. Kita membuat rencana. Setelah itu kita eksekusi. Bagaimana dapat terlaksana pembelajaran itu, yaitu dengan menggunakan siapa yang kita hadapi, kemudian when, kapan waktu pelaksanaannya, how, bagaimana metodik yang kita gunakan. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu semuanya? Ini proses menciptakan kondisi untuk siswa dalam memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Setiap siswa itu pasti akan membuat kesalahan, ya. Setiap siswa itu pasti akan membuat kesalahan. Nah, kesalahan siswa itu janganlah kita judge, janganlah kita hukum, tetapi akan kita gali kenapa siswa itu kok melakukan semacam ini. Nah, penerapan segitiga restitusi dalam kebiasaan budaya positif sekolah budaya. Nah, kalau segitiga restitusi itu kita lakukan, maka akan tercipta adanya budaya positif. Budaya positif akan tercipta kalau kita ada kesepakatan masing-masing kelas. Jadi sana, alurnya itu sana. Budaya positif akan tercipta kalau kita sudah menerapkan yaitu keyakinan masing-masing kelas. Kalau keyakinan masing-masing kelas sudah tercipta, maka akan mudah untuk menciptakan budaya positif. Budaya positif akan tercipta kalau kita sudah melaksanakan segitiga restitusi itu. Nah, ya. Kemudian yang kedua yaitu validasi, ya, memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan
kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak berbuat salah. Pasti ada hukum klausalnya. Kenapa si anak berbuat salah? Kemudian yang ketiga, ini sudah bunyi ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan, ya, yaitu teori kontrol. Ini teori kontrol ini, ya, teori kontrol ini Bapak Ibu semuanya, kita akan bisa menjadi ini teori kontrol ini adalah choice theory, 5 kebutuhan dasar yang ada pada anak yang wajib. Kenapa anak itu berbuat salah? 1, ini kebutuhan untuk survival. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian kebutuhan kebebasan, freedom. Kebutuhan akan kesenangan, fun. Kemudian penguasaan. Anak itu ingin dianggap unjuk kekuatannya. Kemudian yang kedua, pembuat dasar bersalah. Bagaimana sikap kita kepada anak yang berbuat salah itu? Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Berapa kali kamu berapa kali kamu harus memberitahu Bapak, harus memberitahu kamu berbuat salah. Itu posisi kita adalah sebagai pembuat dasar bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman, ya ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti lain kali jangan diulang lagi, dan pada saat ini akan saya bantu. Kita sebagai teman. Kenapa kamu melakukan ini? Itu kita berarti sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer adalah ini sudah menjadi kesepakatan kita, ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ya itu sepintas saja, ya, yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia. Ini penutup daripada program. Ini materi yang 3 bulan sebetulnya, tapi hanya saya bacakan sekitar saja, ya. Jadi itu intinya modul 1 itu.